benar-benar harus berani ya? kena. Dijulik sama. Hah? Dipopu dulu ya? Kalah set menculik. Gelap, oi. Perjalanan kami mulai dari Denpasar menuju Pelabuhan Padangbae. Untuk selanjutnya, berlabuh di Pelabuhan Lembar, Lombok. Selama perjalanan, Widya terus bersenandung karena sangat bersemangat dalam perjalanan ini. Ini adalah kali pertama kami bepergian menggunakan sepeda motor antar pulau. Sedikit was-was memang, karena belum mengetahui medan yang akan ditempuh. Selain itu juga, ini adalah vlog pertama kami dalam melakukan perjalanan jauh. Semoga menghibur dan ikuti perjalanan kami untuk menjadi saksi keindahan Indonesia. Bentar lagi kita sudah mau sampai di Pelabuhan Padangbae, guys. Lagi 3 menit. Ini kayaknya di jalan ini kita sendirian aja deh. Sepi banget. Sekarang sudah kira-kira jam 12 malam. Nah, sebelum kita pergi backpacker pakai motor, aku saranin buat motor kalian itu diservis sebelum kalian pergi, guys, biar aman sampai tujuan. Terus belikan bensin full, jadi gak perlu bingung lagi cari SPBU untuk membeli bensin. Nah, ini kita sudah dekat di daerah pelabuhan. Banyak calo-calo tiket. Nah, aku pun tidak tahu ini di mana ini. Itu apa tuh tulisannya? Pengantar penjemput kendaraan menyeberang. Iya, ke kanan, ay. Itu kendaraan menyeberang ke sebelah kiri, ay. Kiri. Itu loket pembayaran lah. Kanan kan? Roda 2. Cicit. Tuh. Nah, ini tiket kita. Tadi kita sudah bayar pakai verisi, jadi tinggal di scan dan di print. Kita masih mengantri kapal, guys. Kita masuk. Wah. Enggak bau.
Katos. Itu aja lah. Itu aja. Terus maunya di mana? Ngantuk ya? Tidur. Matahari pagi menyambut kedatangan kami di Pelabuhan Lembar. Langit biru berpadu dengan pantulan cahaya kemerahannya indah, seolah menyapa kami, selamat datang di Lombok. Namun sayangnya, kami tidak bisa langsung mengeksplorasi Pulau Seribu Masjid ini, karena adanya penutupan jalan. Jadi kami terpaksa harus menunggu sejenak, hingga jalan bisa dibuka lagi untuk umum. Mungkin ini pertanda kalau kami harus menikmati matahari terbit sebagai menu pembuka trip kami kali ini. Oke, selamat pagi. Jadi kita udah sampai di Pelabuhan Lembar. Cuman masih tertahan di pelabuhan karena ada sterilisasi dari Bapak Jokowi. Jadi Bapak Jokowi lagi ada di Lombok juga. Mungkin dia mau nemenin kita liburan. Ya, jadi akhirnya kita harus nunggu di sini sampai dia ngelewatin jalan yang udah dia pesen sebelumnya. Nah, jadi kita tunggu sampai pelabuhannya buka untuk melanjutin perjalanan kita hari ini. Oke, sampai ketemu. Bye. Yeay, akhirnya bisa keluar dari Pelabuhan Lembar setelah kita menunggu selama kurang lebih 2,5 jam guys. Gara-gara jalan Lembar ditutup karena Pak Presiden Jokowi datang ke Lombok. Setelah meninggalkan pelabuhan, perjalanan kami lanjutkan untuk mendatangi desa Ende. Selama perjalanan, kami ditemani oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Gunung yang membentang kokoh sejauh mata memandang, langit yang berwarna biru cerah adalah kombinasi yang sangat serasi untuk menambah semangat perjalanan kami. Pemandangan alam Lombok memang bisa membuat orang berdecak kagum ketika melihatnya langsung. Terlihat juga sisa-sisa barisan anak-anak yang mengiringi kepergian Presiden Joko Widodo dari tanah kelahiran mereka. Sebuah pemandangan yang luar biasa menurut kami. Setelah 1 jam perjalanan, kami tiba di daerah Sengkol, yang mana ini penanda bahwa tujuan kami sudah mulai dekat. Riuh ramai pedagang di pasar yang kami lewati ini seolah menjadi pemandu sorak yang berusaha memberitahu kami bahwa desa Ende sudah menanti kami. Sesampainya kami di desa wisata Sasak Ende, kami langsung ditemani oleh Bapak Kidim, seorang penduduk asli desa Ende yang merangkap sebagai pemandu perjalanan kami selama berada di dalam desa. Biaya untuk masuk ke dalam desa beserta pemandu sebesar Rp100.000. Yang pertama, atapnya ini kita bikin dari alang-alang. Ini maksimal tuh sekali dalam 5 tahun kita renovasi. Walaupun bentuknya seperti ini, tapi tetap kita harus sediakan dana kontinu ya untuk perawatan gitu. Jadi kita mesti harus mempersiapkan dana untuk perawatan itu sendiri. Kemudian untuk lantainya ini yang kita bikin dari tanah, kemudian kita poles pakai kotoran sapi.
Kalau dipersentasikan itu tanah liatnya itu 70% dan kotoran sapinya itu 30%. Dan yang direnovasi itu adalah kotoran sapinya karena fungsinya itu adalah sebagai perekat begitu. Dan di sini juga ada nilai filosofi yang kita ambil di sini. Jadi kalau tanah liat itu adalah melambangkan agama kami karena suku Sasak itu adalah mayoritasnya Muslim. Kemudian kita yakin, kita percaya, kita ada di tanah dan pasti kembali ke tanah. Jadi walaupun sangat simpel, sederhana apa adanya, material daripada lantai kita itu punya makna yang luar biasa seperti itu. Itu kalau kita lihat dari material lantainya, sedangkan untuk strukturnya ini sangat pendek juga, bagian depannya rata-rata sangat pendek. Jadi ini juga punya maksud. Kalau kita masuk ke dalam, jadi sebelum masuk kita harus nunduk dulu. Jadi siapapun dia yang mau memasuki rumah kami, itu wajib hukumnya untuk merundukkan kepala. Nah, itu. Jadi mau orang kaya, mau pejabat, orang miskin, mau bangsawan. Jadi kalau masuk rumah kami harus nunduk. Nah, itu adalah bagian dari filosofinya juga. Kenapa dibikin bagian depannya pendek. Jadi pada dasarnya kita di sini tuh manusia itu sama. Ya. Tanpa membedakan suku, bangsa, agama, pangkat jabatan dan segala macam. Nanti kalau kita masuk lebih ke dalam lagi, itu dituntut untuk lebih super nunduk lagi. Karena dibikin pintu pendek, kecil juga seperti ini. Karena bagian dalam yang di sini, ini yang dijadikan sebagai ruangan spesial khusus untuk yang perempuan saja. Dan dijadikan sebagai tempat untuk pengantin baru begitu kan. Saat kita nanti kalau kita sudah punya anak, jadi bagian luarnya ini yang kita namakan betaran 2, ini diperuntukkan untuk tempat tidurnya yang bapak-bapak. Sedangkan istri sama anak perempuannya tidur di dalam. Oke, masuk masuk dalam. Oke. Nah, ini yang kita namakan dalam Bali dalam ya. Nah, jadi mereka tidurnya di sini. Mereka tidurnya di sini pakai alas tikar. Kalau dulu rata-rata pakai tikar pandan seperti ini. Ini alas tikarnya dulu dan mereka bikin sendiri. Misalkan kalau kita masih keluarga baru, pengantin baru, dalam Bali dalam ini dipergunakan sebagai tempat untuk memasak. Oh gitu. Dan dijadikan juga tempat sebagai untuk naruh perabotan segala macam. Nah, jadi seiring dengan kembangnya waktu gitu kan. Jadi kita keluarga kita sudah mulai kategori sempurna, sudah punya banyak anak, jadi otomatis nanti dapurnya harus dibikin di luar. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi interan kami di sini, nah, jadi motivasi kita untuk menjaga, melestarikan aset ini adalah bagian dari aset pribadi kami juga lah. Artinya ini bisa kita nikmati sendiri secara langsung kan. Nah, jadi di sini juga kita bisa belajar gitu mas. Tanpa kampung seperti ini, jadi para wisatawan yang datang kemari itu mustahil datang. Ya, jadi para wisatawan itu yang datang kemari itu kita bisa jadikan sebagai salah satu peluang. Tak lama setelah kami melihat isi dalam rumah, ternyata Papu si pemilik rumah telah menunggu kami di depan rumah untuk berbincang santai. Papu adalah bahasa Lombok untuk sebutan seorang nenek. Dan perlu diketahui bahwa si Papu telah meninggali rumah tersebut selama lebih kurang 50 tahun. Jadi kalau dulu misalkan ya, kalau kita mau pergi ke pesta, misalkan pesta pernikahan. Jadi nyampe di pesta di sana itu bukan kopi, bukan teh yang kita disuguhin tuh. Pasti disuguhi sirih ini. Jadi nanti mereka nyiri di sana biar bibirnya itu pada merah semua. Iya, kalau bibirnya merah kan cantiknya standby lama di sana, kemudian banyak laki-laki yang melirik. Asik. Iya bu, ini dulu ayah saya kalah bersaing. Oh, tidak masuk nominasi. Tidak masuk nominasi, kalah sama si Abah ini. Iya. Primadona berarti Papu dulu ya? Kalah set menculik. Karena kan tradisi kita di sini kalau nikah kan kawin culik, kawin tarik. Oke. Gak ada unsur tunangan sama sekali. Langsung kalau suka langsung dibawa gitu ya Pak? Ada proses lah. Artinya harus ada kesepakatan. Di dalam pemukiman suku Ende juga terdapat sanggar seni untuk melatih tarian peresean yang juga masih terus ditekuni oleh penduduk setempat. Jadi kita juga libatkan para pemuda yang ada di kampung sebelah. Iya bagus. Jadi kita punya sanggar seni. Jadi mereka juga bisa melestarikan budaya Sasak langsung. Benar. Mungkin Mbak pernah dengar tuh yang tari peresean yang saling pukul pakai Nah, rotan. iya. Nah, itu udah yang kita buat luka sampai luka-luka ini ya. Jadi benar-benar harus Gitu berani ya? kena. Ini orang gerak gini aja sudah kicep mata. Iya. Nah, itu kan.
Di sini, Pak Kidim juga mengajari Widya cara melakukan tarian atau pertarungan paresean. Walaupun terlihat kesusahan, ia terlihat menikmati pelatihan tersebut. Tari paresean adalah tari untuk mendatangkan hujan, yang memiliki filosofi apabila dua petarung mengeluarkan banyak darah, maka hujan akan cepat datang. Tarian ini biasa dilakukan pemuda antar desa. Walaupun terlihat sadis, tarian ini ternyata tidak pernah membuahkan pertikaian di luar arena, karena mereka memegang teguh prinsip wirasa, wirama, dan wiraga. 3 poin yang harus kita pegang sebagai pegangan kita sebagai petarung tuh. Jadi jiwa wirasa, wirama, wiraga. Jadi kalau wiraga itu adalah bagian dari olahraganya kita, sehat jasmani, bikin sehat jasmani. Kemudian wirama itu adalah bagian dari seni, karena diiringi dengan musik tradisional. Sedangkan wirasa tetap walaupun kita saling pukul, jadi rasa persaudaraan, sportivitas tetap kita junjung. Jadi wiraga, wirasa, wirama. Wiraga, wirasa, wirama. Nah, seperti itu. Jadi kalau lepas dari 3 unsur ini, seperti yang dikatakan Mas tadi, jadi tidak menjiwai dan ujungnya nanti filosofinya nggak dapat. Iya. Awas nih di luar. Tapi kalau yang 3 unsur ini dikuasai, walaupun berdarahnya sampai 4 jahitan, tetap temu di luar, silaturahmi, tetap saling merangkul. Tetap kawan. Kalau pingin main lagi, kita tunggu di jam yang berikutnya. Iya. Seperti itu. Keren kayak itu. Benar, makanya 3 unsur ini penting buat para petarung itu. Setelah puas mempraktekkan tari paresean, kami diajak untuk melihat-lihat kain tenun khas Lombok yang terkenal itu. Kalau ini motif songketnya nih, ini kita namakan motif songket. Nah, kemudian kalau yang ini nggak begitu rumit dia. Tapi processingnya di saat mau ditenun sama dengan yang ini. Cuman di sini kan ada beberapa warna benang aja yang dilibatkan. Tapi kalau yang di sini kalau kita tengok yang motif songketnya itu sangat sulit sekali. Nah, kemudian kalau yang ini kita bikin dari kapas, kemudian motifnya juga diambil dari apa yang ada di Kampung Sasakande. Nah, jadi kalau dulu ini dijadikan sebagai sejadah. Makanya ini dinamakan motif sejutan. Jadi sejutan itu maksudnya itu adalah sebagai sarana atau alat untuk alas sujud. Ya, jadi ini ada rumah tradisionalnya. Ini cewek, cowok, artinya belum punya anak tapi sudah bisa dapat itu dan cuma dimotif saja. Kemudian ada lumbung padi. Nah, ini adalah bagian dari simbol Lombok itu sendiri. Di lumbung padi ini simbol bumi gora. Makanya kalau di instansi pemerintah swasta di Lombok itu, jadi untuk gerbangnya selalu dibentuk kayak lumbung padi seperti ini. Kemudian ada ayam juga. Jadi ayam ini juga dihargai karena dulu kan dijadikan sebagai salah satu sarana untuk penunjuk waktu ayam ini. Itu dia sekilas perjalanan kami hingga sampai ke desa adat Ende. Banyak pelajaran yang bisa kami dapat di sini. Terima kasih desa Ende, sampai jumpa lagi. Oh iya, untuk biaya perjalanan kami dari Bali hingga sampai ke desa Ende ini ada di deskripsi video ya. Ikuti terus perjalanan kami selanjutnya dalam mengeksplorasi Pulau Lombok. Dan jadilah saksi keindahan Indonesia bersama kami.